Welcome back di RJ Podcast. Episode ini aku pengen ngajak kamu ngulik topik yang agak berat, tapi sebenarnya cakep banget. Hasrat manusia pengen hidup ada alasannya versus alam semesta yang kayaknya totally cuek sama kita. Bahasa halusnya, otak kita pengen semua kejadian pasti ada maksudnya. Sementara kosmos jawab, enggak, gue cuma berputar aja bro. Iya, di satu sisi kita kebiasaan mikir, kalau aku kerja keras nanti berbuah sukses. Kalau aku baik ke orang bakal balik lagi. Kalau ada musibah, pasti ada hikmahnya. Hidup sehari-hari kita tuh literally digerakkan asumsi semua ada alasan. Tapi di sisi lain, sains modern lempar fakta-fakta kayak bintang meledak bukan karena marah sama siapa-siapa, tapi karena stok hidrogennya habis. Virus bermutasi bukan buat ngehukum peradaban rusak, tapi ya karena kesalahan copy-paste RNA. Planet kita cuma satu titik random di pinggir galaksi, yang galaksinya sendiri pun nggak spesial-spesial amat. Jadi kayak dua narasi tabrakan, cerita internal di kepala kita yang penuh maksud Tuhan, karma, semesta, mendukung, versus gambar besar yang dingin, hukum fisika jalan apa adanya, nggak peduli kamu lagi overthinking di kamar atau nangis di musola. Nah, di episode ini, kita mau ngajak kamu jalan pelan-pelan di tengah ketegangan itu. Kenapa otak kita segitu butuhnya sama alasan? Kenapa ilmu malah nunjukin kosmos yang indifferent alias bodo amat? Terus, di ruang ketegangan itu, kita bisa ngapain sih biar nggak kejebak antara nihilisme, semua percuma, sama denial, everything happens for a reason, yang dipaksain? Jadi santai aja, kita bukan mau bikin kamu depresi kok. Targetnya justru, habis ini kalau kamu lagi lihat bintang, kamu bisa ngerasa kecil, tapi dengan cara yang empowering, bukan bikin meringkuk. Oke, kita mulai dari dalam kepala dulu ya. Kenapa sih otak kita susah banget nerima kata kebetulan? Karena dari pabriknya, otak kamu itu mesin cari pola dan cari pelaku. Evolusi nggak ngedesain kita buat ngerti mekanika kuantum. Evolusi cuma peduli yang ini bisa survive di sabana atau enggak. Bayangin nenek moyang kita dulu, lagi jalan di savana, denger ada rumput gerak. Kalau dia mikir, paling cuma angin, tapi ternyata itu singa, tamat riwayat. Kalau dia mikir, bahaya nih, lari, dan ternyata cuma angin, ya paling malu sendiri, tapi masih hidup. Evolusi bakar milih otak yang gampang parno, yang lihat agen di mana-mana, daripada otak santai yang kebanyakan mikir. Dari situ lahir apa yang sering disebut Hyperactive Agency Detection Device. Otak yang hiperaktif ngedeteksi pelaku di balik kejadian. Suara di loteng dikira ada yang nehuni. Bayangan di ujung koridor kerasa ada yang ngeliatin. Secara survival, ini masuk akal banget. Nah, di zaman modern, singanya udah jarang. Tapi HABD-nya masih on full power. Jadi kita mulai ngelihat pelaku di balik hal-hal kayak pandemi, kecelakaan, bahkan jodoh. Kalau pasar saham jatuh, rasanya mustahil cuma karena mekanisme kompleks yang kadang keotik. Lebih enak mikir, pasti ada elit global yang ngatur. Itu baru level siapa di balik apa. Di atasnya ada lagi, patronicity dan apophenia. Bahasa gampangnya, otak kamu benci lihat random. Dia rela banget maksa-maksa garis biar kelihatan kayak pola. Makanya kita suka lihat wajah di awan, tokoh agama muncul di roti bakar, bentuk-bentuk lucu di rasi bintang. Itu pareidolia, sistem pengenalan wajah di otak kita kerja lembur. Apophenia lebih general, connecting the dots di data yang sebenarnya nggak nyambung. Numerologi, jam 11.11 berarti semesta ngasih tanda, feeling radio muterin lagu khusus buat aku, itu semua apophenia lagi main. Dalam dosis ringan ini lucu. Dalam dosis berat, jadilah teori konspirasi besar-besaran. Karena jujur buat otak kita, semua ini cuma kebetulan, itu jauh lebih nyeremin daripada semua ini skenario kelompok rahasia jahat. Ada satu bias lagi yang nancep kuat. Teleologi. Ini kecenderungan buat jelasin sesuatu dengan tujuannya. Anak kecil bilang, gunung itu ada untuk didaki. Hujan turun supaya tanaman tumbuh. Dan riset nunjukin bahkan orang dewasa dan ilmuwan bisa balik ke mode itu kalau lagi capek atau diburu waktu. Jadi wajar banget kalau kita gampang ngomong, pasti ada hikmahnya, semua kejadian tuh ada maksudnya, nggak mungkin kebetulan. Itu wiring dasar otak, bukan cuma ajaran motivator. Problemnya, otak kita yang teleologis ini ketemu realitas yang kayaknya nggak peduli sama teleologi kita. Dan benturan ini yang bikin elegi kosmik tadi, merasa hidup perlu makna besar, tapi langit diem aja. Kita zoom out dikit ya, ke sejarah kecil manusia ketemu fakta pahit. Ada ide menarik dari Freud tentang 3 penghinaan besar terhadap ego manusia.
Pertama, Kopernikus. Dulu kita ngerasa bumi di tengah, semua planet muterin ngelilingin kita. Nyaman banget secara batin, berasa main character. Terus Kopernikus datang bilang, sorry ya, kita yang muter ngelilingin matahari. Hancur gengsi kosmik. Kedua, Darwin. Banyak tradisi agama bilang manusia beda kelas dari hewan. Kita punya jiwa, akal, gambar Tuhan. Darwin datang, maaf, kalian sepupu jauh simpanse, otak, moralitas, rasa sayang, semua punya akar di insting sosial hewan. Itu penghinaan biologis, kita bukan spesies VIP, cuma cabang di pohon evolusi. Ketiga, Freud sendiri. Setelah dipinggirin dari pusat kosmos dan diturunin dari singgasana spesies, manusia mundur ke benteng terakhir. Ya udahlah, minimal aku ini tuan atas pikiranku sendiri. Freud bilang, no, ada alam tak sadar penuh dorongan dan trauma yang ngatur tingkah laku kamu di belakang layar. Kamu bahkan nggak 100% ngerti kenapa kamu ngelakuin sesuatu. Oh, dan di zaman sekarang, orang kayaknya mulai ngomong tentang penghinaan keempat. Mungkin AI yang pelan-pelan nunjukin kalau kreativitas dan logika kita pun bisa disimulasikan. Atau kritik sosial yang bilang konsep humanity ala Eropa itu sebenarnya eksklusif dan rasis. Intinya, tiap kali kita ngerasa spesial, sejarah narik kita turun lagi. Ditambah lagi astrofisika datang kayak, by the way, kalian tuh cuma titik debu. Di foto pale blue dot, bumi itu cuma 0,12 pixels di seberkas cahaya. Semua perang, cinta, cita-cita, agama, kerja lembur kamu numpuk di satu titik kecil di tengah kekosongan gelap. Dan ruang di luar titik itu 99% hostile. Kebanyakan cuma vakum beku atau interior bintang super panas. Kalau dari awal ini didesain buat manusia, desainnya kok kayaknya nggak user-friendly banget ya? Nah, kalau kamu kira kosmos cuma dingin, tunggu sampai dengar katalog ancaman astrofisika. Pertama, gamma ray burst. Ledakan sinar gamma dari bintang masif runtuh atau tabrakan bintang neutron. Dalam beberapa detik, energi yang dilepas bisa ngalahin energi yang matahari hasilkan sepanjang hidupnya. Kalau ada GRB di galaksi kita dan jetnya apes banget nembak ke bumi, lapisan ozon bisa kebakar. Permukaan planet disinari UV gila-gilaan. Kepunahan massal, bahkan mungkin planetnya jadi steril. Tanpa motif, tanpa warning, tanpa pesan moral. Lubang hitam, tempat di mana gravitasi literally menang telak. Kalau kamu jatuh ke sana, badan kamu bakal di spaghettification. Ketarik jadi mie karena beda gaya tarik di kepala dan kaki ekstrim banget. Dan debat soal informasi hilang atau enggak masih jalan. Secara metaforik, ada bagian kosmos yang kayak mesin penghapus jejak sejarah. Ketiga, ini favorit anak fisika yang doyan horor, vacuum decay. Ada kemungkinan medan Higgs di alam semesta kita ini belum di level energi paling stabil. Kayak bola yang nggak di dasar lembah, tapi di cekungan sementara. Kalau suatu saat ada fluktuasi kuantum kecil dan bola ini jepret ke lembah yang lebih dalam, kebentuk gelembung vakum baru yang menelan vakum lama dengan kecepatan cahaya. Hukum fisika berupa total, materi biasa bisa hancur, dan karena kecepatannya setara cahaya, kita nggak pernah bisa lihat datang. Tiba-tiba, selesai. Oh, jadi bukan vibe Tuhan marah, lebih ke vibe struktur realitasnya emang bisa begitu, titik. Begitu kan ya? Betul banget. Lalu ada heat death. Entropi terus naik, energi usable makin menyebar sampai nggak ada lagi gradien energi buat ngerakin proses kompleks. Nggak ada bintang, nggak ada kehidupan, cuma keseragaman dingin. Alam semesta nggak menuju klimaks dramatis, tapi ke flattening out yang sepi. Di tengah semua itu, teleologi otak kita jerit. Terus maksudnya apa? Sementara kosmos ngejawab dengan suara mesin. Nggak ada maksud, cuma hukum fisika. Di level sosial, ini juga kebaca. Max Weber pernah ngomong dunia modern itu mengalami disenchantment, kehilangan pesonanya. Dulu buat banyak masyarakat tradisional, alam itu subjek. Hutan punya ruh, sungai punya kehendak. Hubungan manusia sama alam kayak aku engkau. Ada dialog, ada ritual, ada rasa dihuni. Bencana bukan sekedar statistik, tapi komunikasi. Modernitas bilang hutan itu saulog, meter kubik kayu. Sungai itu potensi watt listrik. Manusia itu data demografis. Dunia jadi hubungan aku itu. Kita ngomong sama angka, bukan sama makhluk. Kita dapat kontrol teknis, tapi kehilangan rasa diajak ngotrol. Weber bilang, sains bisa jelasin mekanisme kematian, tapi nggak bisa bilang kenapa orang yang kamu sayang sekarang meninggal dan apa yang harus kamu lakukan dengan rasa kehilangan itu. Sains diem kalau ditanya soal nilai. Di situ muncul rasa kosong. Kita ngerti cara kerja dunia, tapi nggak tahu harus gimana menjawabnya.
Jadilah manusia modern yang terang benderang di data, tapi gelap gulita di dalam hati. Yatim piatu di alam semesta yang nggak lagi dirasa punya bapak, cuma punya persamaan diferensial. Nah, di titik ini biasanya ada dua reaksi ekstrim. Satu, nihilisme. Kalau gitu semua nggak ada artinya dong, ya udah bodo amat. Dua, kabur ke cerita-cerita yang terlalu rapi. Setiap kejadian di framing jadi, pasti ini rencana besar, walaupun faktanya nggak nyambung. Tapi di antara dua ujung itu, ada banyak respon filosofis yang menurutku justru menarik dan lumayan menyehatkan. Misalnya kamus. Dia bilang masalahnya bukan cuma di kosmosnya, tapi di benturan antara dua hal. Kerinduan kita akan makna dan keheningan dunia. Itu yang dia sebut absurd. Dunia sendiri nggak absurd, dia cuma ada. Yang absurd, manusia yang maksa dunia jawab pertanyaan kenapa. Kamus nolak dua jenis bunuh diri, fisik dan filosofis. Fisik jelas ya, filosofis tuh kayak lompat ke jawaban instan, ya pasti ada rencana Tuhan kok, tanpa berani betul-betul menatap fakta keheningan dunia. Dia bilang jalan yang jujur adalah kita akui gak ada jawaban final, tapi kita tetap hidup, tetap berkarya. Makanya dia pakai mitos Sisyphus, orang yang dihukum dewa buat dorong batu ke puncak gunung, batu itu jatuh lagi selamanya. Dalam kacamata biasa, itu hukuman kejam. Tapi kamus nutup esainya dengan kalimat, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Karena di momen dia turun lagi ngejar batunya, dia sadar sepenuhnya dan tetap memilih mendorong. Disitulah kebebasan. Dia nggak pura-pura hukuman itu nggak ada, tapi dia juga nggak nyerah. Lalu Sartre, dia bilang nggak ada blueprint ilahi tentang manusia. Eksistensi mendahului esensi. Kita lahir dulu, baru kita definisikan diri kita lewat pilihan-pilihan. Itu bikin kita terkutuk untuk bebas. Kamu nggak bisa lempar tanggung jawab ke takdir atau alam semesta. Nyerah juga pilihan, ngelawan juga pilihan. Dan ada Viktor Frankl, yang ngelihat semua ini bukan dari meja tulis, tapi dari kamp konsentrasi Nazi. Dia bilang manusia terdalam itu didorong bukan cuma oleh pleasure atau power, tapi oleh keinginan akan makna. Dan bahkan di tempat sebrutal itu pun, orang masih bisa nemu makna lewat cara dia merespons penderitaan, lewat cinta, lewat tanggung jawab ke orang lain. Jadi buat Frankl, bukan berarti penderitaan selalu ada alasannya dari atas. Tapi kita punya kemampuan ngasih alasan sendiri dari bawah. Bukan ini terjadi supaya, tapi karena ini sudah terjadi, aku mau menjadikannya apa? Di sisi lain, Buddhisme main dengan konsep shunyata, kekosongan. Tapi bukan kosong sama dengan nggak ada apa-apa dan semua pointless, melainkan kosong dari esensi tetap. Segala sesuatu muncul dari jaringan sebab akibat yang saling tergantung. Justru karena nggak ada makna tunggal yang mengunci, dunia jadi cair dan memungkinkan perubahan. Kekosongan itu bukan jurang, tapi ruang. Jadi menarik ya, Camus dan Sartre bilang karena nggak ada makna objektif, kita bebas. Buddhisme bilang, karena semua kosong, semua bisa bergerak. Dua tradisi beda, ketemunya di satu titik. Ketidaktertulisan skenario besar itu bukan cuma ancaman, tapi peluang. Sekarang kita balik ke rumah sendiri, Nusantara. Menurutku yang keren, di sini orang udah lama hidup dengan realitas keras, tapi responsnya didagaya. Kosmologi Jawa misalnya, ada ide jagat cilik dan jagat gede. Mikrokosmos, diri manusia, dan makrokosmos, alam semesta. Tujuannya bukan nundukin alam, tapi harmonisasi. Ada konsep memayu hayuning bawana, memperindah atau menjaga keindahan dunia. Kalau ada bencana, pagebluk sering dibaca sebagai tanda disharmoni, bukan sekedar statistik. Jadi walaupun gempa bisa dijelasin dengan lempeng tektonik, kerangka budaya bilang kayaknya ada yang gak beres dalam hubungan kita sama alam, Tuhan, atau sesama. Itu bikin manusia punya sense agensi moral. Kita bukan cuma korban random event, tapi kita juga bagian dari sistem yang bisa diperbaiki. Ada juga sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita pulang. Hidup dipandang sebagai perjalanan. Datang dari yang maha, balik lagi ke sana. Semua kejadian, senang, sedih, jatuh, bangun, ditaruh di konteks perjalanan pulang itu. Jadi sekalipun secara sains kematian adalah stop biologis, secara batin dia fase transisi, bukan titik absurd. Lalu cara Nusantara ngakalin indiferensi alam, alamnya dipersonifikasikan. Padi jadi Dewi Sri, bumi jadi ibu. Hama kadang dibaca sebagai ekspresi marah atau bosan dari sang dewi. Di Kampung Naga, Cirende, ritual ke Dewi Sri, bikin hubungan dengan alam kayak hubungan dengan figur ibu.
dikasih makan, minta maaf, minta restu. Secara ekologis, ini pinter banget. Kalau kamu anggap sawah cuma objek, kamu gampang ngeruk abis. Kalau kamu anggap sawah itu beliau, kamu otomatis lebih gentle. Ini yang sering dibaca sebagai ekofeminisme lokal. Alam diperlakukan sebagai subjek yang perlu dihormati, bukan resource doang. Dan ada teknologi sosial kayak selamatan dan tolak bala. Selamatan itu makan bareng plus doa. Tujuannya biar selamat, nggak ada apa-apa, tenang. Di satu sisi, dia nggak ubah struktur tektonik atau cuaca. Tapi secara psikologis, dia bikin orang merasa terkoneksi dan terlindungi. Kecemasan terhadap masa depan yang random diikat jadi momen kebersamaan yang terstruktur. Tolak bala juga gitu. Secara saintifik, nggak menghentikan virus atau tsunami. Tapi dia mengembalikan rasa kendali. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Bareng-bareng. Daripada bengong nunggu bencana, manusia butuh gestur simbolik kita nggak pasrah total. Itu bikin mental lebih tahan. Kalau tadi di barat, jawaban terhadap indiferensi cenderung konfrontatif. Gue lawan absurditas. Di Jawa dan banyak tradisi Nusantara, jawabannya lebih negosiasi. Gue ajak alam ngobrol, gue sesuaikan langkah, gue jaga harmoni. Sarunya, di Indonesia modern, banyak pemikir yang mencoba nyambung kedua dunia ini, sains yang dingin dan kearifan lokal yang hangat. Carlina Supleri misalnya. Dia astronom sekaligus filsuf. Di satu sisi, dia paham betul betapa brutalnya kosmos, lubang hitam, singularitas, segala macam kalkulasi. Di sisi lain, dia bilang, kitalah makhluk yang ngasih nama ke bintang-bintang. Kosmos itu bukan cuma out there, tapi juga dunia kehidupan di mana imajinasi dan bahasa kita nempel. Dia nggak romantisasi mitos sampai anti-sains, tapi juga nggak mau sains dipakai buat ngejek cara pandang leluhur. Buat dia, narasi mitis dan narasi saintifik sama-sama cara manusia ngobrol dengan misteri. Dan kesadaran betapa rapuhnya bumi di tengah kosmos harusnya melahirkan etika kepedulian. Bukan, ya udah kita nggak penting, hajar aja eksploitasi. Gunawan Muhammad sering nulis tentang ketidakpastian dengan gaya puitis. Dia curiga sama narasi besar yang akunya punya jawaban final, entah itu ideologi politik, agama yang terlalu kaku, atau sains yang so absolut. Dia merayakan yang retak, sementara nggak tuntas. Karena di sela-sela ketidaktuntasan itulah ruang bertanya dan berimajinasi muncul. Sapardi Djoko Damono lewat puisi-puisinya ngasih bahasa buat sikap menerima tanpa putus asa. Kayak di Hujan Bulan Juni. Hujan jatuh pada waktunya sendiri. Menyimpan rindu, nggak banyak protes. Ada rasa legowo, tapi bukan pasrah males. Lebih ke pasrah yang lembut dan tetap peka. Kalau kita gabung semua ini, terbentuk satu sikap yang di laporan tadi disebut realisme puitis. Tapi jangan kebayang istilah ribet. Intinya gini, kita jujur nerima kenyataan bahwa alam semesta secara fisika memang nggak peduli sama kamu. Tapi kita juga nggak mau berhenti di sana. Kita pakai kebebasan kita untuk ngasih cerita, nilai, kehangatan, dan tanggung jawab ke titik kecil yang kita tinggalin ini. Jadi setelah muter jauh ke bintang, mitologi, filsafat, balik lagi ke kamu, yang mungkin lagi denger ini sambil rebahan atau naik motor. Coba bayangin kamu lagi berdiri di balkon malam-malam. Angin lumayan dingin, langit agak cerah, bintang kelihatan. Kamu tahu, secara ilmu, bintang-bintang itu reaktor nuklir raksasa yang nggak tahu kamu ada. Kamu tahu, kalau besok kamu sedih atau bahagia, konstelasi itu nggak berubah demi kamu. Di titik itu, ada beberapa opsi. Kamu bisa tenggelam di pikiran, anjir, kalau gitu hidup gue nggak berarti dong. Kamu bisa juga kabur ke, pasti semua ini udah diatur sempurna kok. Dan berhenti nanya. Atau kamu bisa ambil jalan yang menurutku paling manusiawi. Kamu akui keheningan itu, kamu akui kecilnya kamu, lalu kamu pilih apa yang mau kamu isi di ruang kecil itu. Kamu nggak bisa maksa alam semesta buat sayang sama kamu. Tapi kamu bisa sayang sama orang-orang di sekitar kamu. Kamu nggak bisa minta bintang-bintang nulis naskah hidupmu. Tapi kamu bisa nulis bab-bab kecil. Gimana kamu kerja, mencintai, ngetawain diri sendiri, merawat lingkungan, bikin karya. Kalau alam nggak punya agenda moral, justru itu alasan paling kuat buat kita punya agenda moral sendiri. Kalau dalam satu perspektif, nggak ada jaminan nanti bakal dibalas di akhirat,
maka satu-satunya cara keadilan dan kebaikan ada adalah kalau kita bikin dan jagain bareng-bareng di sini. Jadi, lain kali kamu ngerasa kecil karena pale blue dot, coba ubah frame dikit. Iya, kita kecil. Tapi cuma di titik kecil ini ada puisi, ada lagu, ada podcast, ada teman yang chat cuma buat nanya, udah makan belum? Di tengah alam semesta yang nggak mikirin kita bisa mikirin segalanya, termasuk satu sama lain. Dan itu pretty badass sih. Penutup dari RJ Podcast hari ini, semoga kamu dapat insight baru. Bukan buat bikin kamu takut sama kosmos, tapi buat bikin kamu makin sayang sama lingkar kecil makna yang bisa kamu bangun sendiri. Udahan dulu ya obrolannya. Ini RJ Podcast, pamit, stay safe, tetap semangat. Dan kalau nanti malam kamu kepikiran soal, ada nggak sih alasan besar hidup gue? Mungkin jawabannya simple. Kalau nggak ada yang dikasih dari atas, ya pelan-pelan kita jahit sendiri dari bawah.